Lo kenapa ngelakuin itu, yuk? Lu percaya itu gue yang melakukan? Ya, gue nanya aja yuk, kenapa? Emang lo ada masalah sama Jalpa? Lo ngapain sih dari tadi di sini ah? Fungsi lo? Fungsi lu? Nggak bantu Ryu? Bantu gimana, kocak? Gue mau kencing ya kali suruh lawan orang. Kalian keluar aja sana, jangan ganggu dulu. BTW, gue turut berduka ya yuk dengan atas meninggalnya Guru Mong. Gue juga ya bang. Makasih. Gue cuman gak habis pikir aja kenapa lo harus pakai strategi begitu, pengen lawan Jogun. Iya, padahal kita udah buat strategi kan. Ntar juga lu bakal ketemu kok. Kalian selalu hidup dengan kekacauan. Apa? Tidak ada hal lain? Gua botak kemarin udah mancing tuh, kan lu dipanggil kan? Terus gue udah berantem juga kan sama OSIS itu. Itu yang lo mau. Apalagi sekarang. Gua rasa itu bukan Ryu. Maksud lu apaan? Gua udah salah paham, maaf. Gue tahu ini kerjaan siapa. Maksud lu? Bukan Bang Ryu yang ngelakuin itu ke Zalfa. Gua yang lakuin. Kenapa? Kalian semua nggak paham hidup seperti ini. Kebetulan yang kalian suka di atas penderitaan. Dengerin dulu, nih. Gondrong udah nyusun kekacauan, mau bikin keributan antar kalian berdua. Itu bukan gua. Lo strategi Gondrong gue tahu nggak mungkin nyangkut adek gue, tapi ini nyangkut adek gue. Bos, bisa jadi Gondrong main di belakang strategi kita. Lu jadi Ryu kan, nyamar kan? Amin Zalfa kan? Nganuin apaan nganuin? Jahat banget tuh gua. Apa terus? Gue yakin ini yang pastinya benci Acil. Aliansi. Dia orangnya pasti. Di ruangan itu nggak ada CCTV. Nggak ada. Sekalipun ada, itu alibi tetap dari Ryu karena dia masuk kelas ini. Iya, pasti orang sini juga. Bakal aneh kalau ada yang setelannya mirip lo. Tapi mereka semua biasa aja. Berarti mendekati ya. Lalu kalian kesini, gue juga nggak mau ada masalah, apalagi sama lo, apalagi Zalfa. Ya udah, gue tahu pasti si Kumis. Gio, kelas 3 dia nggak mungkin kesini. Orang biasa nggak mungkin, pasti dia berpengaruh. Lu kenal aliansi yang ada di kelas ini? Mungkin, ada 2 kayaknya. Siapa aja? Aaron dan Joe. Joe. Wah, Ayo dong, samperin. tak, gue samperin. Bener ya? Bener. Ayo yuk. Lu belum ada bukti. Jangan nuduh orang. Gue beralih dia aja. Gak salah kan? Yaudah, gue ke ruang OSIS. Mabret. Thanks ya. Kenapa mereka berantem? Au. Gak akan gue biarin lu nyentuh cewek gue lagi. Cewek? Kalau lu di OSIS, udah fokus aja. Sorry, gue masih nggak terima ada di sini. Sini lo, sejagoan. Emang sengaja lu call out gua kan? Kenapa lu masih belum puas? Lu ngerencanain apa? Siapa yang ngajarin lu kasar sama perempuan? Wah, cabut dia. Harusnya keluar aja, ngapain sini? Sal? Itu Jogun dan Ryu, kenapa? Kenapa?
mereka bisa berselisih juga ternyata. Ya iyalah, kenapa jadi OSIS itu yang gelut ya? Kenapa Kom? Kita harusnya Acil, kita mancing Acil. Harusnya Acil yang ribut sama petinju itu. Gimana sih jadi OSIS kan? Lu gak ngelibatin Acil. Ngelibatin gimana? Kan lu cuma nyuruh ke cewek itu doang kan? Maksudnya kan adenya Acil, kenapa yang belain adenya si OSIS itu? Hah? Harusnya depan Acil, lu aksinya depan Acil, lu ngerti gak sih? Ya nggak ada lah, beda ruangan juga. Gimana sih lu? OSIS juga jauh ruangannya. Ya lu harusnya lu pancing gitu loh. Gue juga ngerjain semua sendirian. Lu nggak bisa seenaknya begitu loh. Kalau mau lu sendiri aja, gimana rasanya? Selalu berbuat jahat bro. Nggak cocok nih orang ada di sini nih, nggak cocok nih. Tapi boleh aja sih, seru juga pertandingannya. Gue dukung yuk. Bang Jukun. Cukup, kalian ada masalah nggak gini dong caranya? Mereka sudah buat Goro dihianati. Masalah apalagi yang mereka buat? Ada masalah baru bang. Apa? Pokoknya selama Bang Zuya di Rusia, Nox disekap selama 5 hari dalam ruangan gedung sebelah. Sama siapa? Pokoknya sama kelas bawah. Dan ada satu OSIS yang terlibat. Mau lebih spesial ya ternyata. Apalagi setelah Bang Zuya pergi, Acil sempat pergi dari posisinya untuk pindah ke OSIS sekarang. Sudah terlihat ternyata dari saat kejadian di rooftop. Dia dukung OSIS penuh. Tapi gagal. Aku senang dengan pembawaan Take. Dia spesial juga. Kalian tahu, Yun teman lamaku. Berjuang bersama, sakit bersama, susah senang pun bersama. Dan sekarang mereka menyentuh temanku dengan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Terus rencana kita selanjutnya apa nih? Kalau begitu kita buat makin seru. Pertarungan menjadi perang besar. Hei, tolong sampein ke yang lain ya. Duh, kenapa Cak? 2 hari si Yuka nggak bisa dihubungin, sumpah dah. Ya, terus gimana? Gue telepon Jalpa deh. Coba. Manggil. Sinyal lu kali. Kagak bang, ini bagus kok 5G. Zalfa, kemarin kan habis pisahin Jogun dan Rio lagi. Wah, tahu dah. Mungkin Zalfa marah lagi ya? Coba tanya OSIS kali ya. Siapa tahu sibuk dia. Tapi Yuka nggak biasanya begitu kok. Dia kan pacarnya di atas. Enggak sih, dia kan udah putus. Jangan-jangan Nih Jo, gimana kalau MBG buat kelas bawah? Menunya bagus gak? Tadi dulu, ini Zalfa nggak masuk apa gimana Cil? Tadi berangkat sama gua, coba bentar gua telepon. Lu nelpon bisa, berarti gua di blok dong. iya juga ya. Tunggu aja ntar juga kemari. Biasanya telat emang dia. Udah lu jangan terlalu positif, bahaya juga pemikiran. Gimana maksudnya? Bang. Kenapa kah? Lu liat Jalfa? Gua nggak lihat. Lu tanya temennya aja. Dia belum masuk kelas sih. Terus lu datang? Mau ngasih tahu kalau Yuka nggak bisa dihubungin. Iya, pasti dibawa pacarnya ke atas. Katanya 2 hari belum ketemu. Si petinju itu. Iya, kita harus ke kelas atas. Ini ada hubungannya pasti sama keributan kemarin. Ryu. Ayo kita selamatin Yuka. Rio, kemarin juga gua habis ngadepin dia kan. Jadi izinin gua sekarang juga. Dia juga
Kemarin dorong Zalfa, pasti Zalfa trauma sampai kabur, nggak ada kabar. Rai, kita habis ke atas. Ryu bukan pelakunya. Maksud lo? Ryu bukan pelaku. Jelas-jelas Yuka saksi mata pertama. Bisa aja dia kesel karena dibocorin rencananya. Justru kalau Yuka bocorin rencana saat aksi, pasti Ryu seneng. Karena dia ngelakuin itu biar bisa ketemu gua, tapi dia nyulik Yuka. Nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada yang laporan, Zalfa tutup mulut, Yuka nggak lihat. Ya kesel, aksinya sia-sia. Betul, berarti Ryu nggak ada hubungannya. Eca bilang kan pacarnya kelas atas. Siapa lagi kalau bukan Ryu? Iya. Tapi lu inget gak dulu Yuka pernah ngomong apa? Biasa ini mah 170-an. Cowok beda banget. Dugo kali cowok tuh. Iya. Terus siapa itu? Kalian sebaiknya tetap di bawah, biar gue yang urus sama Jogun. Ya jangan, bahaya. Dia orang yang ditakuti di kelas atas, cukup bahaya. Apa kita cek aja? Jangan dulu, belum ada yang info lanjutan. Berarti pelakunya? Aduh, berdebah itu lagi. Gue temen Yuka, Zalfa gimana? Bukan Ryu. Ryu nggak ngelakuin apa-apa. Ini salah paham. Kita masuk perangkap kelas atas. Gue tahu. Tadi pagi dia habis ngobrol juga tuh sama Sanda Cindy. Kenapa bang? Lu liat Zalfa gak? Lah, bukannya sama lo? Sama gua. Berangkat doang. Tapi gua duluan. Tadi ke logistik OSIS. Di gerbang kan ada temen lu 2 orang. Iya, nyuruh Zalfa ke atas, katanya dipanggil lo. Thank you. Kenapa? Lo habis ngelakuin apa? Bukan gua. Kita. Gua udah gak terlibat. Lo mau ngomong sama gua atau sama Zuya? Gimana deh lu? Bukan berarti gue takut sama lu, Jo. Lu mau ikutan? Gue gak takut sama lu, Jo. Sumpah, saya kiri mah masih pada lemah. Ya. Gue ratain lu pada semenit bisa. Kenapa ketawa? Lu mulai ikut bermain? Mereka sudah menyadari ini sudah saatnya. Kemana Gorozuya? Ke bawah tadi. Ngapain? Lu ngelakuin apa sih? Kamu nanya keberadaan 2 perempuan yang sedang dicari-cari ya. Lo, Tenang dulu. Aku nggak terlibat. Kali ini aku nggak bisa kontrol. Jadi silakan tindak sesuka kamu. bisa kasih tahu? Kamu bisa bawa Zalfa karena aku juga kurang setuju. Dia anak baru yang nggak tahu apa-apa. Hanya abangnya aja yang membuat kecewa. Jangan libatin kita, kan udah perjanjian. Iya, aku paham soal itu. Tapi untuk Yuka itu masalah besar karena dia penyebab konflik ini terjadi. Yuka, ngelakuin apa? Luka gores berdarah masih bisa diobati, tapi hati, pikiran sulit, apalagi pengkhianat. Kenapa? Acil. Aku kick out dari atas. Dia yang adu domba kamu lawan petinju saat itu. Ya, gue udah tahu juga. Karena aku sudah berjanji kan sama kamu, dia nyentuh kamu. Aku bela kamu.
Ya, gue paham. Ya sudah, suruh petinju itu ke atas, temui dan minta maaf bersama Yuka. Kebijakan sangat penting. Gue usahakan lo juga harus janji. Apa aku ingkar? Kita lihat aja setelah ini siapa yang binasa. Lu sini, lu sini, pindah. Ingat lo jangan gerak. Lo ngapain sih? Hah? Iya, kita salah apa sih, Kak? Lu nggak usah banyak tanya lo ya. Lu udah ngancurin rencana gua kemarin. Ingat lo, ya? Rencana apa? Duh, Ingat, lu nggak perlu tahu apa yang terjadi sekarang ini. Intinya lu udah di sini berdua. aku teriak nih. Tahan lu, Zal. Aku teriak pokoknya. Lu teriak lu nggak selamat. Ingat, hah? Mau coba teriak. Ha? Ryu salah apa sih sama lu? Bukan cuman Ryu, tapi kita nggak terlibat apa-apa juga. Pokoknya sekarang lu harus tahu, Goro itu udah nguasain materi sekolah. Lu macam-macam, lu nggak lulus. Ingat, siapa menteri pendidikan di sini? Ya? Lu nggak usah macam-macam, ingat. Ya terus? Udah. Lu intinya nurut aja, lu diam aja. Ntar mereka juga kemari, kalau bisa. Pokoknya aku yakin, pasti abang aku datang ke sini. Kalau bisa. Tapi gua rasa sih abang lu juga ngikut. Mungkin nggak akan sampai sini, nggak sampai atas, nggak bakal. Soalnya abang lu juga nggak ada apa-apanya, ya. Lu juga salah, ngapain sekolah di sini? Lu nggak usah gerak ya, lu tetap di sini. Lu turun sedikit aja, lu pindah posisi, nggak selamat tuh 2 orang. Sama abang lu tambah 1 jadi 3. Pokoknya kali ini cukup berat, kita harus buat strategi. Gimana tuh? Kelas atas cukup banyak, Bang. Ya, gue tahu kok. OSIS turunin semua. Jangan itu ngundang masa. Mereka cukup dewasa untuk konflik seperti ini. OSIS juga pada penakut. Gimana nih, kan ada sayap kiri gerbang utama. Gerbang Medan. Dia Acil, dia gerbang Medan. Kan dia udah jadi OSIS. Gerbang Medan ada 3 orang. Kalau Acil out, masih ada 2 dong. Dugo. Satu lagi. Yang gede juga dadanya itu. Nggak tahu gua. Ya, kemarin kan lu sempet hadapin dia. Paling yang muncul pertama di tangga ada 2-4 sayap kiri. Gue pernah soalnya. Mereka pasti ganti strategi. Oke, kita sama-sama aja ke atas. Gimana? Lu istirahat aja, Cil. Gue ikut. Karena ada adek lu kan. Seandainya nggak ada. Gua OSIS akan bertindak seadil-adilnya untuk kebijakan sekolah ini. Walaupun dia adik gua, siapapun yang jadi kawan, dia harus gua anggap keluarga gua. Oke, gue mau tahu info apa aja yang kelas atas lakuin. Lu pastinya tahu dong, kelas atas ada 3 aliansi. Tahu, gue pernah ngadepin yang dalamannya hijau. Ikat kepala dasi. Sayap kiri ada 5 orang. Gerbang utama ada 4 termasuk yang lu hadapi itu. Namanya Boy. Dia orang kedua. Pertamanya Take. Dia yang kick gua dari atas. 2 orang lagi yang dilawan Bang Jogun. Kalau sistemnya, terus yang paling atas? Ini pasti udah berubah strategi. Karena gue udah keluar. Sisanya Dugo dan Jai. Mereka tameng Goro. Kalau kita ramean, kelas atas pakai semua kelas itu ada akibatnya. Pokoknya kalau lebih dari 2 orang yang ke atas, itu udah pasti kacau. Beritanya udah pasti Goro itu akan menurunkan kelas 2 dan kelas 3. Wah, kacau. Maksudnya kelas atas akan turun semua kroco kelas 3 dan kelas 2 serta monster-monster lainnya. Terus gimana kita nyelamatin? Udah, bilang Pak Kris aja. Goro punya kuasa di sekolah ini. 2 orang berprestasi yang jaga nama baik sekolah ini. Mereka punya senjata juga buat jatuhin sekolah ini. Sementara Pak Kris nggak sanggup lawan sistem mereka. Ijazah mereka semua kelas atas itu ada di tangan Goro. Goro itu Zuya itu ya, Zuya dan Hyun, pacar Yuka atau mantannya. Gue lawan sayap kiri deh. Kah, lu nggak boleh sendiri. Misal lu pun sendiri, nggak bakal sampai gerbang Medan. Gue tahu lu, Kak. Maaf, bukan ngeremehin lu. Lu monster kelas bawah menurut gue.
Acil cuma nggak mau lo bertindak ceroboh dan akan terluka. Kita belajar dari Ray masuk rumah sakit. Gue sampai debat sama Pak Kris. Maaf bang, sekarang gini, kita berempat, mereka punya sistem yang bahaya, nurunin semua kelas juga. Wah berat juga ya. Dah, ikut cara gue aja dah. Gimana? Yuk, Bang, lo tahu Yuka kemana? dia diculik kelas atas BG. Iya bang, kita harus gerak nih. Dalam rangka apa? Bukannya lu yang misahin gua sama dia. Tapi bukan soal itu. Gua juga merasa bersalah. Gua kira karena dia aja. Ternyata emang kelas atas mau mancing kita. Gua nggak ada energi lagi ngadepin mereka. Stop dulu. Tapi dia ditarik. Nyandera biar lu ke atas. Bukan hanya dia, Zalfa juga. Gua bilang gua nggak mau ada urusan. Oh lu gitu sih. Gua juga bersalah selama ini. Maaf udah bikin lu nggak tenang bang. Gua yakin ya. Lu paham. Gua ngusir ke Yuka bukan ini yang gua mau. Cuma pengen ketika Yuka jauh dari lu, kita nggak ada masalah sama kelas atas. Nggak bisa. Lu nggak lihat kondisi gua. Kehilangan semuanya, keluarga, guru besar gua yang selama ini gua anggap seperti ayah gua sendiri, dan dia menganggap gua sebagai anaknya itu. Lalu gua buat kekalahan di balik kematiannya. Lu mau lihat gua seperti kondisi apa lagi? Hah? Selama ini gue di belakang kalian bukan karena jadi abang kalian, bukan karena jadi pesuruh kalian. Gue mau punya teman dan selalu gagal. Gini, gue nggak sekuat apa yang kalian pikirkan. Maaf dan terima kasih saat itu sudah bantu gue. Mungkin balas budi terhadap kalian sudah cukup. Gue yakin yuk bisa kok lawan mereka semua. Lu udah gila dong. Bener kata botak. Dimana kalau gue bisa melewati mereka semua. Sorry yuk. Cabut lo, cabut semua. Di sini gue mau fair aja. Biasanya kelas atas itu nyembunyiin tawan di rooftop, dan itu strategi lama sebenarnya. Berarti kita duluan nih bang. Yuk. Jangan bilang-bilang yang lain ya, Cak, tolong. Oh, oke, sip. Tapi serius, nggak apa-apa. Ini, Dah, nggak apa-apa. Jangan sampai semua tahu. Takutnya ada pengkhianat di antara kelas bawah, OSIS, atau kelas atas. Maaf, bukannya... Ya, paham kok. Terus gimana? Lo bantu gua aja, Jo. Gua nggak sanggup buat lawan Zoya. Hah? Iya, tapi lo sanggup atasin yang di bawahnya. Jujur, gue butuh kekuatan lo. Kita cuma segini, pasti butuh banyak energi. Iya, betul Jo. ini gue gimana ini? Pokoknya lo stay aja. Jangan sampai ada yang ke atas kalau ada laporan ke gua. Oke, sip. Gimana? Siap? pintu kebuka 새로 태어나 과거는 kim이었지 이젠 포기야 두려움이 지배하는 교실에 오늘도 공포는 사라져 Udah kumpul? Oke. Misi selanjutnya adalah gue pengen cerita dulu nih sebelum masuk misi terakhir. Dulu gue denger cerita Acil dan Dugo itu sempat kalah sejak kembali ke sekolah ini lagi. Pas kalah Zuya datengin dia. Ya, kena hukuman dong. Bener gak? Kena hukuman. Sempet juga gue tanya, kenapa lu kalah? Sarkas saja. Oke, gue lanjut ya.
Begitu gua tahu si Acil kena hukum Zuya, Acil ngebalikin karena nggak terima, dan Dugo juga. Dugo ikut-ikutan. Tapi di sini yang jadi pertanyaan adalah siapakah pemimpin kelas bawah? Ditemui Acil gondrong orangnya. Makanya kan gua nggak tertarik, bener gak? Waktu itu gua rencanain gondrong nggak gua tarik. Lah, si Gondrong agak usah. Kagak penting tuh. Enggak penting. Akhirnya orangnya kagak. Yang gue mau adalah botak. Tapi gue dengerin lo buat misi awal nih. Kenapa si Acil nemuin gondrong? Yang pertama, buat ngatur strategi untuk menghukum Ray dan Taka yang udah pernah ngalahin dia. Lo berdua ya, tuh temen lo ya. Kalau nggak bisa nanganin kelas 1, terpaksa kita bergerak seperti saat itu, bahkan lebih parah. Oke, dari situ gue pelajarin. Oh, Ray, ya udah, gue pelajarin. Ternyata dia sama satu keluarga. Ya udah, gue datengin, gue silaturahmi sama Permisi, Bu. ibunya. Gue silaturahmi itu sama ibunya. Siang, saya temennya Ray, mau bawa ini untuk ibu. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Iya, tadi Ray nitipin ke saya. Tahu, Gondrong dan Ray itu dia berselisih lah. Pokoknya beda kubu. Ternyata kelas bawah itu pecah. Dia punya kubu masing-masing gitu. Nggak semuanya ngikut, nggak kayak kelas atas. Kita semua kan kompak ya kan, serentak. Dia nggak. Kelas bawah beda. Kelas bawah ada 2 kubu, sementara OSIS juga berbeda nih. Kelas atas, jadi istilah kayak ada 4 kubu. Tapi mungkin kelas bawah kita bisa satuin. Di situ yang jadi masalah, petinju itu ikutan. Nih aneh nih. Nih, tapi udah masuk perangkap. Anehnya untuk mereka, tapi nggak buat gua sih. Nggak buat gua. Karena apa? Lebih cepat selesainya. Daripada Ray dan Taka itu berselisih dengan Gondrong dan Botak. Jadi, lebih cepet aja petinju itu masuk buat ngabisin tuh berdua. Bener gak? Dari situ, gua kenapa gua datengin tuh emaknya. Kita silaturahmi. Telepon lah Ray. Begitu udah kena telepon, itu pasti dipanggil. Taka ditinggal. Disangka solid? Nggak kan? Pasti disangka pengkhianat. Merasa dihianatin cuy. Itu, ternyata strategi gue berhasil. Misi pertama berhasil cuy. Berhasil misi pertama. Khianat. Masuk ke pengkhianatan. Ray udah renggang nih hubungan sama Taka. Pastinya Ray sendiri dong. Kita gerakin deh. Culik 2 orang. Dari kubu berbeda tuh. Gondrong dan Ray. Bener kan? Ray udah sendiri dia. Tapi, nah akhirnya gua pengen bikin permainan lagi. Itu alasan kenapa gua nggak culik Gondrong. Dia termasuk arah kita juga. Buat baca alur pikirannya gua udah tahu lah. Gua baca juga alur pikirannya. Tapi kalau kita nggak buat renggang mereka, pasti collab. Bener gak? Pasti collab. Gondrong, Ray, collab pasti. Buat apa? Buat menyelamatkan 2 orang itu. Cuman yang terjadi, nggak. Ya kan? Kubu Gondrong nggak mikirin Taka. Selesai penyelamatan Botak. Makanya kita kasih renggang waktu tuh buat penyelamatan Botak. Itu cepet tuh. Tapi yang nyelamatin Taka nggak ada kan? Taka sendiri malah Zuya nyuruh balik, itu hampir hancur tuh. Itu hampir hancur waktu itu tuh. Tapi semesta dukung rencana gua. Zuya jadi terlibat. Bener kan? Zuya masuk. Oh my god. Tapi gua didukung Zuya, bener gak? Ray pasti nyelamatin sendirian. Ray gua tahu karakternya nggak mudah nyerah lah. Dia kan bestie banget sama Taka. Walaupun salah paham, ternyata akhirnya apa sampai sekarang? Rencana 2 berhasil. Misi 2 berhasil. Ray. Dan misi ketiga ini masuk dari Ray, RS. Ketika dia nyelamatin sendirian, itu kesempatan kita. Karena rencana mancing 2 orang. Bener? Yang waktu itu gua bahas, bener kan? 2 orang, Ryu dan Ray, itu lewat. Soalnya mereka berselisih. Jadi nggak mungkin collab. Kita buat Ray masuk rumah sakit. Rencana di luar prediksi OSIS yang gua udah tunggu, ternyata bergerak lebih cepat. Karena aliansi pada ke atas tuh. Salahnya gitu, nggak ada yang ngawasin bawah. Maxnya lewat di situ, Maxnya ada.
maksa lewat. Gue harus buat rencana gimana caranya bikin OSIS berhadapan dengan si petinju itu. Bener gak? Soalnya sama-sama freshman. Tapi nih, rencana gue keduluan Acil itu. Ini muka gue makin panas, karena gue dari dulu gak suka sama tuh orang. Dan masuk plan baru nih, kita singkirin Acil. Acil gak dalam plan sebelumnya. Kita bikin dia turun. Maksud gue turun ke sayap kiri. Gitu, atau turun lebih dari bawah sayap kiri lah, kita ke atas. Supaya kita bisa tunjuk-tunjuk dia. Gue capek tunjuk dia mulu cuy. Akhirnya keadaan Zuya itu ke Rusia dan pikiran gue pasti ada yang gantiin. Gue telepon pada saat itu si Acil ke atas. Gue telepon Zuya. Dapat celahnya. Zuya percayain Take. Oke lah, Take ini kebodohan Take. Malah di kick out. Itu gak expect malah Take. Gue bingung itu. Bodohnya di kick out, gak expect lagi masuk OSIS. Padahal gue sempet narik dia tuh, cuman gagal. Terus mereka semua kelas bawah OSIS bakal dapat power Acil dong pastinya. Tambahan lagi. Justru enggak. Mereka masuk perangkap. Nggak tahu kan, adanya masuk sini. Gimana? Setuju? Tenang. Bikin dia sampai keluar sekolah. Oke. Karena misi 4 udah kelar, adanya tuh, kita gerak ke misi 5. Misi 5 masuk ke rencana yang lebih ekstrim. Senggol adenya, pancing abangnya, biar lawan petinju itu lagi. Tapi yang gerak malah OSIS itu. Ini masuk perangkap juga. Harusnya OSIS itu muncul saat mereka tempur, tapi nggak apa-apa, setidaknya mereka melemah. Dan itu yang gue mau. Ray, kan udah pulih tuh. Kemarin Boy aja, tapi ibunya belum kan? Wah, kalau kayak gitu pasti lu nggak tahu. Gue udah ngobrol ke Dugo. Kebetulan itu planning berjalan karena Dugo nggak ikut Acil. Syukur banget, lebih syukur lagi. Dugo bantu gua buat urus ibunya Ray. Go, bentar lagi Acil lengser nih. Lu nggak mau turun kan ke sayap kiri? Nggak mau kan pastinya. Apalagi kalau udah tersiksa, ijazah nggak keluar lagi. Utang lu pasti nggak akan kebayar kan? Pokoknya gini, tugas lu 1. Ini nggak sulit nih, gak usah ikut Acil. Ya, silakan dah. Dia bikin lu tersiksa selama ini. Terus gua harus gimana? Lu suka ke RS kan? Coba sekalian urus ibunya Ray, supaya dia yang udah bikin lu tengkorak lu retak tuh dan jadi sakit-sakitan begini. Lu harus manfaatkan waktu mumpung satu rumah sakit, bener gak? Bisa kan? Lagi pula umurnya juga udah gak lama lagi. Selesain aja Go. Kalau lu gagal, gua ada rencana lain. Tenang aja, gua gak akan libatin lu, karena gua gak mau maksa lu juga sih. Justru gua kasihan sama lu. Oke, bagus juga ide lo. Oke, misi terakhir. Waktu yang pas buat mereka. Lagi panas-panasnya nih. Kita pancing, biar ke atas. Gimana caranya? Ini yang kita lagi masuk fase itu. Gua harapkan mereka semua bergabung. Dan Zuya bisa oligarki. Tapi enggak. Jangan oligarki, nggak seru ya. Ya, yang artinya gerakin semua kelas atas dengan krocok-krocok 400 orang. Itu oligarki. Cuman ya kurang seru aja. Semoga aja sih enggak ya, tapi itu hadiah untuk Hyun karena Yuka juga dalam masalah yang dekat sama Ryu. Ini kita planningnya udah dapet semua, oke? Dari OSIS, VS, petinju ya, tinju. Ini kita masuk Zalfa, masuk Rise,
Di sini permainan kita sebenarnya dari sini kita udah manggil OSIS, guys. OSIS baru. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu, guys. Akhirnya datanglah di sini nyelamatin si Ray. Masuk lingkaran gue semua.